sujud yang diingat dalam sujud tayangan-tayangan yang kotor, tayangan maksiat dalam sujud itu. Nauzubillah. Nah, kita sedang membahas berbuat baik. Jangan setengah-setengah, hadirin. Pol. Coba ada uang 20 ribuan 2 lembar, 1 masih bagus, yang kedua sudah lepet, sudah babak belur lah ya. Yang kita berikan yang mana? Yang jujur dulu sebelum yang solehan. Yang lepet atau yang bagus? Harusnya yang bagus. Nih, ini bukan asli ya, cuman nih, bandingkan dengan begini. Bagusan mana? Memberi dengan tangan sebelah atau dengan 2 tangan? Yang enak yang mana? Kita bisa itu. Kita punya. Kenapa kita begini? Karena kita sombong, merasa lebih dari yang lain. Ini yang sering dibahas tuh ya. Sini, saking sombongnya sampai ujungnya deh. Sini, bandingkan dengan jempol. Silakan ke sana pintunya, sebagian di sini. Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang paling enak? Jawab hadirin, sempurnakan. Kalau bisa bunyi ya. Sebetulnya saya tidak berharap, karena tidak boleh berharap. Makin berharap makin jengkel. Cuma masa saya ngomong sendiri? Bagaimana, mana yang enak? Ditunjuk pakai jempol, pakai tangan terbuka. Tiga-tiganya ada. Apa yang mengeluarkan telunjuk? Pada umumnya tidak selamanya salah. Pada umumnya ketika kita nunjuk-nunjuk orang, kita sedang merendahkan orang itu. Kita merasa lebih dari orang itu, sehingga kita nunjuk. Karena telunjuk ini tidak keluar kepada orang yang kita hormati. Tes nih bagi yang akan menikah, nanti ketika datang ke calon mertua, tunjuk aja, Pak, saya mau nikah sama anak maneh. Kan ada sekarang yang sedang heboh maneh itu ya. Tes silahkan, Pak, nikahkan anak maneh ke saya. Selesai itu urusannya ya. Kita punya telunjuk, punya jempol, punya tangan terbuka. Lakukanlah yang terbaik ya. Punten, tolong ambilkan piring di sana. Kang, tolong dibawakan drum aspal itu ke sebelah sini. Enak, betul? Sempurnakan. Kalau kita bisa memberi dengan cara terbaik, kenapa kita tidak lakukan terbaik? Maaf ya, pernah berjumpa dengan seorang yang ini sederhana, tapi karena kita berusaha meningkatkan standar kita. Ini memberikan gelas, ini bisa sembarangan. Ya minum, bisa. Ya, minum, bisa. Tapi bisa pakai tatakan, pakai tutup. Dan ini telinga gelas ini tuh menunjukkan kualitas seseorang nih hadirin. Ada yang nih minum gini, saya sih tidak apa-apa ya nggak. Tapi kenapa telinganya di sana? Bukan telinga saudara, telinga gelas hadirin. Ini kan ada telinganya nih. Pernah ada seorang teman pas memberikan minum, dia putar sini ya, pas ke kita menggenggam. Saya tidak mengerti ilmunya, tetapi hati itu rasanya enak. Kenapa enak? Beliau putar ke sini sehingga mengambil tuh begini. Nah, ini gimana kalau begini kasusnya hadirin ya? Mau minum satu megang ini, satu megang.
apa dikemut saja. Ada yang ketika itu membantu membukakan, mau makan. Ada yang ketika makanan tuh sibuk ngambil makanan sendiri di meja. Ada juga yang sibuk mengambil makanan, nasi diberikan ke kanannya, kirinya. Mana yang paling enak hadirin? Begitu. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita bisa terus memberikan yang terbaik, kenapa tidak? Bahagia itu ada di sana. Beda dengan yang standarnya egois. Ketika antri mau makan, sudah ngebidik makanan. Ayamnya yang itu pahanya ya, pas tahu-tahu diambil oleh yang depan kita. Jadi emosi hadirin. Disikut piringnya. Justru kita mengalah, benar? Mengalah, silahkan. Ada makanan dahulukan. Pernah suatu saat silaturahim ke seorang ulama di Mesir. Begitulah beliau, tidak boleh istrinya atau anaknya yang lelaki membawakan minum untuk tamu, karena ingin beliau yang menyiapkan. Dibawa, padahal sudah sepuh beliau. Yang mana ini? Maaf hadirin, izin kancing baju belum terpasang. Ini menyempurnakan ya. Baru juga cerita menyempurnakan. Tapi kalau Allah mau memberitahu lewat siapa aja, betul? Terima kasih, jazakallahu khair. Bagaimana dari belakang bisa lihat? Ada yang nge-WA. Begitulah cara informasi dari Allah ya. Tidak mungkin terjadi kebaikan sekecil apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ke makhluk berterima kasih, tapi hati yakin Allah yang mengatur. Begitu. Lanjut. Berikan yang terbaik, nada yang terbaik, pilih kata-kata yang terbaik. Gak ada ruginya. Karena in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, maka kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita membiasakan melakukan yang paling sopan, yang paling ramah, yang paling lembut, yang paling santun, itu semua kembali ke kita. Kita yang akan bahagia. Kang, punten tiasa, maaf ya, bisa ke sana. Maaf. Enak tidak bicaranya? Enak tidak yang dengar? Yang disuruh enak atau tidak? Ada itu mana ha? Geuleuh orang ningalina. Enak tidak dengarnya? Yang disuruh enak tidak? Kita punya kata-kata baik. Kenapa harus keluar kata-kata jelek? Betul? Kita punya nada lembut. Kenapa harus keluar nada kasar? Milikilah, karena itu sebetulnya kekayaan kita, rezeki kita, kebahagiaan kita. Kalau kita senang melakukan yang terbaik. Mau bahagia tidak? Kalau mau ya sudah, lakukan yang terbaik karena Allah suka. Kenapa kita tidak melakukannya? Ya itu nafsu. Semua keburukan itu karena memperturutkan nafsu. Nafsu ingin kelihatan sebagai atasan, nafsu ingin kelihatan sebagai orang penting, nafsu ingin kelihatan sebagai orang yang paling berjasa. Itulah yang membuat kita tidak keluar kemuliaannya. Tapi kalau kita sadar semua ini adalah karunia Allah, kita udah nebeng di sini aja udah untung. Masya Allah. Ayo rekan-rekan santri karya, jangan sampai karena senior kemudian sikapnya jadi merasa ingin dihormati sebagai senior. Penghormatan itu tidak bisa dituntut. Hormati saya kan senior, justru makin tidak terhormat. Penghormatan orang itu karena melihat kita memiliki sikap terhormat. Kita tidak bisa maksa cintai saya, nggak bisa. Syariatnya
memang kita berperilaku yang layak membuat dicintai. Hakikatnya Allah yang ngebulak-balik hati orang. Nah, begitulah hadirin sekalian. Ada lagi ini main surat-suratan terus, alhamdulillah. Ada apa lagi? Ada surat lagi, alhamdulillah. Ini apa lagi? Oh, tolong segera dilunasi cicilan. Oh, ini nanti ya. Astagfirullah. Oh. Oke, satu-satu ini daftar peserta Sanlat MQ SMA PU Albayan ada? Terima kasih. Yang pakai syal apa itu? Orange. Selamat datang dari Sukabumi. Terima kasih, selamat datang adik-adik. Yang kedua, sebentar tidak terasa ya. Rizky Rahmadana mana? Oh, enggak apa-apa, duduk aja. Alhamdulillah. Rizky sudah mau diwisuda? Alhamdulillah. Bisa nanti cerita ke anak cucu ya. Saya jebolan berapa lama pesantrennya? Oh, 30. Enggak usah diceritakan yang 30-nya. Beliau dari mewakili nanti ya dari Sidoarjo, pengusaha wira swasta. Sudah selesai dan programnya namanya Daurah Kolbiyah. Apa yang dirasakan Pak sesudah Bapak usia 42? Siap. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya Bapak pesantren? Alhamdulillah di sini saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Jadi menjadi keluarga baru sekaligus mendapatkan ilmu dari Darut Tauhid. Ya, kita semua di sini hampir punya background yang sama, tadinya bermasalah di sini. Semuanya membawa ya, masalah. Dengan masalahnya masing-masing, ya, gitu. Jangan menyindir saya, Pak. Saya juga banyak masalah. Terima kasih. Apa yang paling dirasakan sesudah nambah ilmu? Insya Allah lebih tenang. Nah, itu yang paling mahal. Yang paling dicari, paling dirindukan, paling mahal, paling susah didapatkan. Kecuali ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang itu mahal ya Pak ya? Ya. Tapi sekarang kalau tahu ilmunya jadi ringan. Enak kok hidup ini. Enak Pak. Bahagia. Pokoknya kalau kita benar, kita akan tenang. Dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, ada, tiada, bermasalah, sedikit ataupun banyak. Terima kasih Pak. Jadi mau apa sekarang sesudah lulus dari sini? Gimana? Mau bagaimana sesudah lulus dari sini? Kembali ke kampung masing-masing dan mencoba mengamalkan apa yang kita sudah dapat di sini. Alhamdulillah. Saya tidak mengikuti sebuah slogan di restoran. Kalau puas beritahu restoran Padang ya. Jangan disebut. Saya aja nggak nyebut. Udah nggak jadi saya bicara. Harus hati-hati memilih kata Pak. Siap. Jadi udah keburu ketahuan restoran Padangnya. Kalau kecewa beritahu kami. Kalau puas beritahu yang lain. Siapa? Kalau ini nggak ada suruhan gitu, tergantung hati Bapak aja ya. Kalau puas ya beritahu yang lain. Terima kasih Pak. Sami-sami ya. Ya, ada Pak Heri Hikmanto. Mana Pak Herinya? Ada waktu. Oh Pak Heri, berkenan kita dialog. Jadi Darut Tauhid mengadakan bekerja sama dengan beberapa pihak. Dan memang membiasakan bekerja sama. Terima kasih Pak Heri. Alhamdulillah. Egi punten sebentar. Egi agak sulit punten ya, nggak apa-apa. Cekap Egi. Silakan Pak Heri di sini aja di atas ya. Kita punya 15 menit nggak apa-apa ya. Supaya ada yang menarik ini. Pak Heri ini diberi amanah Direktur Bank Danamon Syariah. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Iya. Apa yang terpikir dan terasa Pak selama melihat ini?
Alhamdulillah senang sekali nih bisa ketemu, tenang, dan insya Allah mudah-mudahan silaturahimnya membawa barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kenapa ini tenang? Penyebabnya adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hati hanya akan tenang, hanya dengan mengingat Allah hati tenang. Rumah Allah, tempat ibadah kepada Allah, yang dibahas tentang keagungan Allah, itulah Pak yang membuat tenang. Insya Allah. Jadi kalau kita rada gelisah, galau, itu namanya kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana coba? Banyak zikir dan banyak mikir. Hampir kita dosa ya, kita udah tahu tapi nunggu orang bikin salah. Saya yang salah no. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir apa saja, karena otak ini memang akan mikir terus Pak. Tapi nyambung kemana? Kalau tidak nyambung ke Allah jadi penyakit, kalau nyambung ke Allah jadi obat. Terima kasih Pak. Ini kerjasama apa dengan Darut Tauhid ini Pak? Ya, alhamdulillah ini sudah masuki tahun ketiga sekarang dengan Darut Tauhid. Alhamdulillah. Kami terus siap mendukung kegiatan Darut Tauhid, khususnya untuk kegiatan Ziswaf ya. Dan yang terutama wakafnya. Alhamdulillah. Jadi sejak tahun lalu sudah diluncurkan, waktu itu tanya sudah berapa, 1/4 miliar, alhamdulillah. Dan insya Allah sekarang saya nggak nanya, tapi Bapak akan menjelaskan kan berapa banyak ya, nggak apa-apa Pak. Agar menambah motivasi ini ke seluruh jamaah juga. Sudah mendekati ke 1 miliar. Alhamdulillah, ini wakaf. Alhamdulillah. Jadi kerjasama dengan beliau dan timnya itu ada kemudahan untuk berwakaf ya. Dengan mempergunakan aplikasi digital, jadi mudah dan bisa sangat fleksibel. Namanya Wakaf Plus. Wakaf Plus maksudnya khusus. Gimana? Jadi wakafnya itu tidak hanya wakaf mempergunakan surat atau benda, tetapi bisa melalui digital, melalui uang maupun wakaf uang. Dan bisa dipilih mau kegiatan apa dari Darut Tauhid, itu bisa dipilih melalui aplikasi digital. Jadi ada sebuah aplikasi, kita akan wakaf ke Darut Tauhid khususnya ya. Sebetulnya yang lain juga sangat boleh, silakan, tapi ini dibahas kerjasama dengan Darut Tauhid. Aplikasi wakaf itu nanti kita bisa milih mau wakaf apa saja ya, program yang ada di Darut Tauhid, Masjid DT Serua, masjid di Batam, atau bikin apa kelasnya di sana, ada programnya Pak ya? Ada. Dan orang memilih itu ya Pak ya? Bisa memilih dan bisa mengikuti perkembangannya sudah sampai di mana pembangunan. Bisa memilih dan bisa mengetahui bahwa saya wakaf ini baru di tembok sekian, sekarang sudah sekian, alhamdulillah. Mau sumur air wakafnya di mana? Ini aplikasi apa namanya Pak? Aplikasinya namanya aplikasi Wakaf Plus. Wakaf Plus ada di HP siapa yang ada? Ada, bisa setiap orang yang punya HP orang yang HP-nya punya kuota ini, saya tidak boleh bohong ya. Silakan kalau berkenan, ada salah satu ladang amal yang dimudahkan oleh Allah. Nama tulisannya apa Pak? Wakaf Plus. Wakaf PLUS. Ya. Jamaah sekalian, kita tahu bahwa perbankan syariah banyak di Indonesia dan kita senang bisa bekerja sama sehingga semua berkesempatan memiliki ladang amal. Kemarin BSI di sini, sekarang dan namun nggak apa-apa ya Pak. Alhamdulillah. Harus nggak apa-apa ya, harus bahagia ya. Pasti, karena orang yang beriman mah nggak ada iri dengki. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan satu angkatan, satu kampung, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya, betul? Yang penting mah jadi amal atau tidak, jadi amal soleh atau tidak. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi tolong ini ditulis ya di sana, Wakaf Plus bagi yang memang ingin berwakaf lewat sarana ini. Alhamdulillah.
sudah dimudahkan mendekati 1 miliar. Jadi mana sih yang harus berterima kasih kalau ada wakaf tuh? Pernah begini Pak, ada yang berwakaf ke sini Pak, terus terima kasih, sis, katanya begitu. Jangan Kenapa Pak? Kami yang harus berterima kasih karena diberi informasi, diberi ladang amal. Jadi kami yang berterima kasih. Langsung hati saya berbunga-bunga Pak. Ini memang benar nih. Kita biasanya yang minta sumbangan itu seakan-akan jadi di bawah posisinya. Tolong dong sumbang untuk masjid. Sebetulnya terbalik. Itulah sebabnya Darut Tauhid nggak pernah minta-minta sumbangan Pak. Kami memberitahu. Ya, ini adalah Kesempatan. memberi kesempatan. Ya serius. Kami beritahu ini adalah ladang amal, kami beri kesempatan, masih ada beberapa slot bagi yang beramal, karena kami yakin sekali yang membangun masjid itu adalah Allah, dan siapa yang dipilih oleh Allah jadi jalan itu yang beruntung. Nah sekarang Bapak jadi kepilih oleh Allah, jadi memudahkan ya. Baik, ada lagi yang akan disampaikan Pak? Tambahan aja sedikit Pak, jadi aplikasi yang tadi Wakaf Plus itu juga memudahkan, bisa setiap saat, jadi bisa setiap saat, jumlahnya juga bisa diatur, jadi segala kemudahan. Jadi mudah-mudahan semakin semangat ini untuk membantu kegiatan dari Darut Tauhid. Jadi nominalnya bebas ya Pak ya? Bebas, bisa minimal 10.000. 10.000, terjangkau lah ya, terjangkau ya. Ada Dek? Oh ada. Oh seperti ini penampakannya. Mana saya liatinnya? Apa-apa aja lah, lihat Pak ya. Begini sederhana. Ayo nikmati hadirin. Mudah-mudahan selain di-download, ditransfer ya, karena ada yang rajin menghafal nomor rekening, hafal tapi kurang bergerak. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal bagi Bapak dan bagi kita semua. Oh ini mau disampaikan wakaf dari itunya sekarang? Oh iya, ya ini wakaf dari umat. Silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak penerima wakaf sosial. Nomor Ini untuk yang di Masjid Al-Hadi di wakaf terbaru di Serua ya. Masjid kita memang belum selesai. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini yang berwakaf mendapatkan kebahagiaan karena ini sudah diserahkan ya. Terima kasih Pak. Masya Allah, jazakallah khair Pak Heri. Nuhun atuh ya. Oh mau di mana yang nyaman silakan. Alhamdulillah. Senang tidak berjuang teh? Senang hadirin. Mau apa lagi? Hidup ini hanya buat berjuang. Ada yang nanya, kenapa harus bikin pesantren juga di Australia jauh-jauh? Ya memang mumpung hidup ya begini. Udah nggak bisa lagi begini kalau kita udah meninggal, ya kan? Hidup ini hanya buat berjuang. Intan surullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah menolong urusan-urusan kita. Daripada saya pusing mikirin urusan sendiri, mending nolong agama Allah. Nanti Allah menolong kita. Urusan-urusan kita dicukupi, dilindungi, dimudahkan. Alhamdulillah. Dah emosi nih hadirin. Demikian hadirin sekalian. Udah habis waktunya. Ada pertanyaan kah?